Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi adik-adik bersama saya Ibu Fauziah Sahrawati B yang akan menemani adik-adik dalam mempelajari materi terkait perubahan sosial. Nah, perubahan sosial ini merupakan materi pada sesi ketiga atau materi kedua untuk mata kuliah patologi sosial. Adik-adik sekalian, salah satu pemicu terjadinya patologi sosial itu adalah adanya suatu perubahan sosial. Perubahan sosial itu merupakan gejala yang melekat di setiap masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial yang ada di masyarakat, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak sesuai fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan. Nah, berbicara mengenai perubahan sosial, di sini Ibu mengutip dua pendapat ahli terkait dengan definisi perubahan sosial, yaitu yang pertama menurut Wilbert Amor. Memandang bahwa perubahan sosial itu sebagai perubahan struktur sosial, pola perilaku, dan interaksi sosial. Nah, selain itu, Ibu mengutip juga pendapat dari Selo Sumarjan yang menyatakan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya ada nilai sikap, pola perilaku di antara kelompok masyarakat. Adik-adik sekalian, suatu masyarakat itu telah mencapai peradaban tertentu berarti telah mengalami evolusi kebudayaan yang lama dan bermakna sampai tahap tertentu yang diakui oleh IPTEX. Jadi adik-adik sekalian, keadaan sosial yang kita alami saat ini adalah suatu keadaan sosial yang telah mengalami perubahan sosial. Nah, terkait dengan perubahan sosial sendiri itu, paling tidak itu mencakup 3 hal, yaitu yang pertama perubahan struktur dalam masyarakat, yang kedua adanya perubahan organisasi sosial, dan yang ketiga itu adalah adanya perubahan hubungan sosial. Jadi, adik-adik sekalian, perubahan sosial itu sifatnya umum karena meliputi perubahan di berbagai aspek, sampai pada pergeseran persebaran umum, tingkat pendidikan, dan hubungan antar warga. Adik-adik sekalian, perubahan sosial itu terjadi dalam masyarakat, meliputi hubungan interaksi, dan di dalamnya itu ada dinamika. Jadi, untuk memahami secara mendasar terkait dengan perubahan sosial yang ada di masyarakat, itu adik-adik bisa menganalisisnya dari berbagai segi. Contohnya yang pertama, bila melihat suatu perubahan sosial itu, adik-adik bisa melihat bahwasanya perubahan ini itu ke arah manapun dalam suatu perubahannya, dalam artian perubahan tersebut itu meninggalkan faktor yang diubah. Akan tetapi setelah meninggalkan faktor tersebut, mungkin perubahan itu bergerak pada sesuatu yang baru sama sekali dan mungkin bergerak ke arah suatu bentuk yang sudah ada pada waktu yang lampau. Jadi perubahan sosial itu skalanya umum, kemudian adik-adik dia itu bergerak ke arah manapun. Jadi bisa saja perubahan sosial itu mengarah maju ke depan ke titik yang belum pernah dicapai peradaban sebelumnya, ataukah juga bisa mengarah pada titik kemunduran atau ke titik yang pernah kita alami. Sama seperti fashion, adik-adik mungkin melihat
tren fashion saat ini itu mengalami perubahan, bisa saja maju ataukah pemunduran. Jadi tren fashion kita, misalnya untuk celana, model celana botol, mungkin saat ini menjadi tren kembali. Padahal model botol tersebut sudah pernah tren di beberapa tahun yang lalu, sama seperti dengan model celana trompet. Model celana trompet ini beberapa orang mulai membuat menjadi tren kembali, padahal model celana ini sudah tren di beberapa tahun yang lalu. Yang kedua, terkait dengan analisis terhadap perubahan sosial itu, adik-adik bisa melihat bagaimana bentuk dari perubahan sosial dan kebudayaan yang telah terjadi di masyarakat. Kemudian selanjutnya itu terkait dengan bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, adik-adik, terkait dengan bentuk-bentuk perubahan sosial, dikutip dari pendapat Sujono, ada yang namanya perubahan yang terjadi secara lambat dan cepat. Nah, perubahan yang terjadi secara lambat ini adik-adik dikenal dengan istilah evolusi. Nah, pada evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya, tanpa suatu rencana atau suatu kehendak tertentu. Perubahan terjadi karena usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi-kondisi baru yang timbul karena pertumbuhan masyarakat. Jadi perubahan evolusi itu perubahan yang terjadi secara lambat tanpa suatu perencanaan. Selanjutnya, selain perubahan secara lambat, ada juga yang namanya perubahan yang cepat. Nah, kalau perubahan lambat dikenal dengan istilah evolusi, tentu saja perubahan yang cepat dikenal dengan istilah revolusi. Nah, berbeda dengan evolusi, adik-adik, perubahan secara cepat atau yang dikenal dengan revolusi, perubahan ini terjadi tentu direncanakan. Namun di sisi lain, juga bisa terjadi tanpa sebuah rencana. Nah, bentuk perubahan selanjutnya itu adalah perubahan yang pengaruhnya kecil dan ada juga perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan yang pengaruhnya kecil ini merupakan perubahan pada unsur struktur sosial yang tidak bisa membawa pengaruh langsung atau pengaruh yang berarti dalam masyarakat. Sedangkan adik-adik, perubahan yang pengaruhnya besar itu bisa adik-adik lihat seperti contohnya itu proses industrialisasi pada masyarakat agraris. Jadi perubahannya itu sangat nampak terlihat di mana dulunya masyarakat dalam membajak sawah itu menggunakan tenaga hewan seperti kerbau atau sapi. Sejak adanya industrialisasi itu mengalami perubahan. Petani mengolah sawah menjadi semakin efisien dengan berbantuan mesin traktor misalnya. Nah, selanjutnya ada yang namanya perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki terjadi apabila seseorang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin. Selanjutnya ada yang namanya perubahan yang tidak dikehendaki. Merupakan perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki serta berlangsung dari jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat yang tidak diinginkan. Nah, inilah adik-adik bentuk-bentuk perubahan sosial. Sekarang kita masuk pada apa sih yang menjadi faktor penyebab perubahan sosial itu sendiri. Nah, berbicara terkait perubahan sosial adik-adik, tentu saja dipengaruhi oleh dua faktor secara umum. Ada yang namanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu sendiri meliputi jumlah penduduk. Yang pertama, apakah penduduknya mengalami penambahan
atau pengurangan itu akan mempengaruhi perubahan sosial. Selanjutnya faktor yang kedua adalah adanya penemuan baru. Nah, penemuan baru ini dapat berupa discovery atau penemuan unsur kebudayaan yang baru, ataukah invention, pengembangan dari discovery, ataukah inovasi atau proses pembaruan. Nah, selain penemuan baru, ada juga yang mempengaruhi perubahan sosial, yaitu karena adanya konflik dalam masyarakat. Konflik atau biasa yang kita kenal dengan pertentangan, di sini dimaksud adalah konflik antara individu dalam masyarakatnya ataupun antar kelompok dengan kelompok. Nah, konflik sosial ini dapat memantik terjadinya perubahan sosial adik-adik. Nah, selanjutnya ada yang namanya pemberontakan. Berbeda dengan konflik, pemberontakan ini terjadi dalam tubuh masyarakat. Contohnya, Revolusi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu mengubah struktur pemerintahan kolonial masyarakat Indonesia menjadi pemerintahan nasional. Nah, dan dari pemberontakan ini terjadi berbagai perubahan struktur yang mengikutinya. Itulah 4 faktor internal yang menjadi penyebab perubahan sosial, sedangkan faktor eksternalnya atau faktor yang berasal dari luar itu adalah karena adanya kontak kebudayaan dengan budaya-budaya di luar budaya dari negara kita. Nah, faktor eksternal ini berasal dari pengaruh kebudayaan lain adik-adik. Dengan melalui adanya kontak kebudayaan antara dua masyarakat atau lebih yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Nah, berbicara tentang kontak kebudayaan, adik-adik ada 2 istilah, yakni akulturasi dan asimilasi. Akulturasi dan asimilasi ini berperan dalam perubahan sosial. Sekarang Ibu ingin bertanya, apa sih sebenarnya perbedaan antara akulturasi dan asimilasi? Apakah adik-adik sudah pernah mendengar kedua istilah ini? Nah, akulturasi itu adik-adik di sini merupakan proses pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling memengaruhi. Jadi ada dua kebudayaan yang mengalami proses pencampuran di mana mereka saling bertemu dan saling memengaruhi. Berbeda dengan akulturasi, asimilasi itu merupakan suatu sikap penyesuaian sifat asli dengan sifat lingkungan sekitar. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa akulturasi atau asimilasi itu sebenarnya sama-sama mengalami suatu proses pertemuan dua kebudayaan atau lebih. Nah, berbeda dengan asimilasi yang mengalami penyesuaian, akulturasi sendiri itu bertemu dengan suatu kebudayaan atau lebih, tetapi dia tetap mempertahankan ciri khasnya. Seperti itu yang namanya akulturasi. Itu adik-adik faktor penyebab perubahan sosial. Semoga adik-adik bisa memahami secara jelas. Kita akan memasuki materi terkait dengan dampak perubahan sosial. Nah, perubahan sosial sendiri itu tidak lepas dari dampaknya. Di sini bisa adik-adik lihat bahwasanya dampak sosial itu yang pertama akan bisa melahirkan integrasi sosial ataukah disintegrasi. Nah, berbicara terkait integrasi, jadi adik-adik sekalian, perubahan sosial di masyarakat itu bisa menjadi integrasi atau melahirkan suatu integrasi apabila diikuti dengan penyelesaian yang baik dari unsur masyarakat. Hal demikian itu bisa melahirkan integrasi sosial. Unsur yang saling berbeda dan dapat melakukan penyesuaian itu bisa menghadirkan suatu integrasi adik-adik.
Misalnya Indonesia itu terdiri dari beraneka ragam suku bangsa dan budaya. Kemudian ketika mereka dapat melakukan suatu penyesuaian, maka akan lahirlah yang namanya integrasi sosial. Nah, ketika pertemuan kebudayaan atau satu kebudayaan atau lebih itu tidak mampu melakukan penyesuaian yang baik, maka akan berujung pada suatu disintegrasi. Nah, disintegrasi sendiri di sini adik-adik secara sederhana dapat diartikan sebagai terpecahnya suatu kesatuan menjadi beberapa bagian-bagian kecil yang terpisah satu sama lain. Dapat juga dikatakan adik-adik bahwa disintegrasi sosial merupakan proses terpecahnya suatu kelompok sosial menjadi beberapa unit sosial yang terpisah. Nah, proses ini biasanya unsurnya itu yang cepat berubah adalah kebudayaan kebendaan bila dibandingkan dengan kebudayaan rohani adik-adik. Nah, berbicara terkait disintegrasi sosial adik-adik itu terbentuk dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama ada yang namanya anomi. Anomi itu merupakan keadaan kritis dalam masyarakat akibat adanya perubahan sosial di mana norma atau nilai lama itu mulai memudar. Namun norma baru yang akan menggantikannya itu belum terbentuk. Jadi masyarakat adik-adik itu yang mengalami anomi dikarenakan mereka tidak memiliki nilai atau norma yang dipegang karena norma yang lama itu sudah tidak ada, sedangkan norma yang baru belum terbentuk. Selanjutnya ada yang namanya cultural lag. Cultural lag ini timbul karena disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, karena kurangnya penemuan baru dalam sektor yang harus menyesuaikan dengan perkembangan sosial, bisa juga dikarenakan karena adanya hambatan terhadap perkembangan pada umumnya, ataukah keberagaman sikap masyarakat dalam menghadapi kesiapan dalam menerima suatu perubahan, ataukah kurangnya kontak dengan budaya material masyarakat lain. Jadi, cultural lag atau ketertinggalan ini bisa disebabkan oleh faktor yang Ibu sebutkan tadi. Kemudian disintegrasi yang ketiga itu terbentuk dalam mestizoculture. Mestizoculture adik-adik di sini biasa juga disebut dengan kebudayaan campuran, merupakan proses pencampuran unsur kebudayaan yang satu dengan unsur kebudayaan yang lain yang memiliki warna sifat yang berbeda. Hal ini bercirikan sifat formalisme, yaitu hanya dapat meniru bentuknya tetapi tidak mengerti akan arti sesungguhnya. Jadi adanya mestizoculture ini juga merupakan salah satu bentuk dari disintegrasi sosial. Oke, adik-adik sekalian, sekian materi yang Ibu sampaikan terkait dengan perubahan sosial. Seperti yang Ibu jelaskan di awal, bahwasanya perubahan sosial ini merupakan suatu keadaan yang memantik terjadinya patologi sosial. Oleh karena itu, adik-adik diharapkan dapat memahami secara mendasar maupun meluas terkait dengan perubahan sosial itu sendiri, entah itu bentuknya, faktor-faktor yang menyebabkannya, karena diharapkan dengan adik-adik memahami perubahan sosial, adik-adik dapat menjadi pribadi yang lebih peka terhadap masyarakat, dapat mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masyarakat, sehingga adik-adik secara khusus dapat beradaptasi dengan baik dengan masyarakat sekitar, dan secara umum adik-adik dapat memberikan solusi atas
masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Oke, adik-adik sekalian, untuk pekan ini tugas adik-adik adalah membuat resume dari materi yang telah kita pelajari tadi terkait dengan perubahan sosial. Resumenya cukup dalam bentuk 8 paragraf. Kemudian adik-adik menulis resume tersebut di atas kertas, kemudian foto dan upload pada laman Edlink. Sekian dan terima kasih. Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar dan tetap jaga protokol kesehatan.